Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti seleksi dai remaja Provinsi Bengkulu pada sore hari ini. Salawat beriringkan salam tak luput dan tak bosan-bosannya kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja ke judul pidato saya yang berjudul Muslim yang Baik. Islam mengajarkan kepada kita semua tentang keesaan Allah. Menyamakan Allah dengan yang lain merupakan suatu dosa yang besar. Allah adalah Ahad, tidak berbilang. Allah tidak bisa dipisah-pisahkan ke dalam banyak pribadi karena akan bertentangan dengan sifatnya, yaitu wahdaniyah. Allah tidak beristri, tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan. Begitu juga tidak ada yang bisa menyamainya dari segi apapun. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 3 dan 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Di samping itu hadirin, Muslim yang baik adalah selalu berkata dan berperilaku yang benar, kapan dan dimanapun ia berada, tidak terbatas di tempat yang suci seperti masjid atau musala. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Shadaqallahul azim. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Quran surat Al-Fath ayat 29. Hadirin yang berbahagia, haruslah difahami bahwa Islam bukanlah agama kepercayaan yang diwarnai oleh asketisme, yaitu mengerjakan sesuatu hanya demi akhirat saja. Islam menganjurkan kehidupan yang produktif, aktif dalam kegiatan sosial yang kreatif, tidak hanya mengasingkan diri dari komunitas masyarakat yang hanya berhubungan dengan Allah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta sanak BETV sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara mengenai takwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
wattaqullaha haqqa tuqatih. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Takwa disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 115 kali dengan berbagai macam penyebutannya. Tapi, sanak BTP sekalian, udah ada yang tahu belum nih apa itu takwa? Ananda bantu jelaskan menggunakan lagu ya. Yuk ayo kita kenal 4 artinya takwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 1. Takut pada Allah. 2. Sesuai tuntunan. 3. Ridhonya Allah. Terakhir siap mati. Nah, pada kesempatan kali ini Ananda ingin menjelaskan definisi takwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, kata beliau adalah al-khawfu minal janin, takut kepada Allah. Maksudnya adalah takut akan keagungannya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nggak berani tuh yang namanya melawan perintahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan takutlah kepadaku, kata Allah, jika kalian adalah orang-orang mukmin. Quran surat Al-Imran ayat 175. Lalu yang kedua kata beliau adalah al-a'malu bitanzil, beramal sesuai dengan ketentuan wahyu. Maksudnya bukan sesuai dengan keinginan kita maupun kemauan kita sendiri. Jadi kita nggak boleh tuh yang namanya semena-mena. Lalu yang ketiga kata Imam Ali adalah ar-ridho bil qalil, ridho, syukur, terima atas apa yang diberikan Allah kepada kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Jadi syukur ini tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah saja, melainkan harus dibuktikan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan jangan menjadi orang-orang yang kufur. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Lalu yang terakhir kata Imam Ali adalah siap mati. Waduh, gimana tuh maksudnya siap mati? Maksud beliau adalah al-isti'dadu liyaumir rahim, yang artinya yaitu senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat kata Rasul, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat akan kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang berada di tengah-tengah keadilan. Yang saya hormati teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sahabat RBTV yang is the best. Kita nyanyi dulu yuk. Hadirin jeung hadiro, bapak-bapak jeung ibu-ibu, jangan takut miskin,
Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 268 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahul azim. Setan menjanjikanmu dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan. Dan Allah menjanjikanmu dengan ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya menjelaskan bahwa maksud dari asyaitanu ya'idukumul faqra adalah yaitu syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan sehingga akan mempertahankan harta yang ada pada kalian dan enggan untuk menginfakkannya untuk mencari keridhaan Allah. Dan maksud dari wa ya'murukum bil fahsya adalah yaitu melarang kalian untuk berinfak dan menyuruh kalian berbuat dosa, maksiat, menyalahkan aturan-aturan Allah. Astaghfirullahalazim. Takut miskin adalah godaan syaitan yang harus dihindari, penyakit hati yang harus diobati. Bisa kita lihat di tengah-tengah masyarakat, orang yang takut miskin biasanya melakukan pelanggaran demi pelanggaran, mulai dari bakhil sampai-sampai ada yang melakukan kemusyrikan. Astagfirullahalazim. Bahkan ada yang datang ke mbah dukun. Daripada datang ke mbah dukun, mending curhat ke ustazah saja. Curhat dong ustazah. Iya dong. Salah satu solusinya adalah harus rajin berinfak. Betul? Betul. Jika ingin makan ketupat, makanlah di waktu hangat. Jika ingin mendapat rahmat, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah, amma ba'da. Yang terhormat kepada Dewan Juri yang insyaallah arif lagi bijaksana, panitia-panitia lomba yang semangatnya luar biasa, beserta pemirsa dimanapun kalian berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja, puji, syukur atas kehadiran Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan Agnes Monica yang suaranya enggak masuk logika. Allah Rabbul Izzati yang telah menciptakan Dewan Juri yang pastinya handsome and beauty. Allah Rabbul Ghafur yang telah menciptakan tukang sayur, tukang bubur, dan tukang gali kubur yang insya Allah senantiasa bersyukur. Salawat beriringkan salam, tak lupa dan tak bosan-bosannya kita curahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwahnya yang mengajak bukan mengejek, yang merangkul bukan memukul, yang mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Beliaulah Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul Menyemai Nilai Toleransi untuk Indonesia Berseri Perspektif Al-Quran. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya dan budaya, dimulai dari ujung Sumatera sampai Papua. Berbagai macam bahasa, adat istiadat, bahkan agamanya. Alangkah berbahagianya apabila seluruh masyarakatnya berlaku adil dan saling menghormati. Namun sayang hadirin, pada kenyataannya masih ada oknum-oknum yang tak pandai menjaga harmoni. Beda opini jadi saling mencaci, berbeda suku malah jadi berseteru, lempar candaan berubah menjadi hinaan,
bahkan sekadar fisik yang bagus dan fisik yang buruk berubah menjadi adu mulut dan saling gelut. Betul hadirin? Na'udzubillahi min dzalik. Lantas bagaimanakah menjadi umat yang moderat jika berbeda pendapat malah membuat bertengkar hebat? Oleh karena itu, saya akan membahas persoalan ini melalui landasan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wahai insan dan beriman, jadilah engkau penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang berlaku adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena sesungguhnya adil lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yusallimuna as-saghiru 'alal kabir. Yang kecil memberi salam kepada yang besar. Wal qalilu 'alal katsir. Yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Wal marru 'alal qa'id. Yang berjalan memberi salam kepada yang duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal fata quwwatan syadidatan. Thumma salatu wassalam alal habibil mustafa la hawla wala quwwata illa billah. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan yang saya hormati Sanak BETV yang insya Allah yang dicintai Sang Ilahi. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh kenikmatan dan keakraban, kita dipertemukan dalam satu kebahagiaan, satu kebersamaan, serta satu keyakinan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hadirin Sanak BETV dimanapun kalian berada, berbicara tentang pemuda bukanlah hal yang asing bagi kita, karena masa muda adalah masa yang tepat, masa yang kuat luar biasa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik nikmat. Sesuai perkataan Al-Mansur, marhalatus syabbi quwwatun ba'dad dhaif, yang artinya masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan yang sebelumnya diisi dengan kelemahan. Lantas mengapa proklamator Insinyur Soekarno mengatakan, beri aku 10 pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia. Tapi sayang seribu sayang hadirin, beda lagi dengan zaman sekarang. Beri aku 10 pemudi, niscaya akan aku seleksi jadi kekasih hati. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Hadirin Sanak BETV dimanapun kalian berada, masa muda adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk yang cakep, mata melihat masa depan, serta wajah yang kusam dapat dipercantik dengan filter Instagram. Maka gunakanlah para hadirin untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hebat. Namun menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan, tidak sedikit pemuda yang kaya raya memiliki segalanya.
yang istilahnya HP-nya bisa dilipat, mobilnya anti karat, rumahnya berpagar kawat, dan kalau haus minumannya adalah alpukat. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Tetapi hadirin, batinnya tersiksa, hatinya gegana dikarenakan terjerumus ke dalam jurang narkoba disebabkan oleh rayuan wanita penggoda di zaman kemajuan teknologi yang hebatnya luar biasa. Jadi hadirin, masa muda ini adalah tulang punggungnya suatu bangsa dan cerminan suatu bangsa. Baik buruk suatu bangsa berada di tangan para pemuda. Sesuai perkataan Imam Muhammad Al-Idris Asy-Syafi'i mengatakan di dalam syairnya, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, yang artinya demi Allah, kehidupan seorang pemuda dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sanak BETV dimanapun kalian berada. Jadi hadirin, pemuda itu harus memiliki hati yang gaul. Gaul bukan mengibul, gaul bukan mencabul, tapi gaul dengan merangkul. Salat tahajud di tengah malam. Jangan selalu tidur pulas. Kalau saya mengucap salam, jawablah dengan hati ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang takrif dan bijaksana, serta sanak BETV yang Allah muliakan. Berbicara tentang bersyukur, bersyukur merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Sebagai orang yang beriman, tak ada barang sedikit pun dari hidup yang kita lalui terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap saat, setiap menit, bahkan setiap detik kita selalu memanfaatkan kenikmatan dan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala? Dapatkah jantung kita berdetak, darah kita mengalir, mata kita melihat, telinga kita mendengar? Betapa besar anugerah dan nikmat Allah dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang terlihat maupun yang tak terlihat, yang hanya dapat dijangkau dan dijamah oleh rasa dan mata hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi latuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Begitu besar dan banyaknya nikmat dan karunia dari Allah yang diberikan kepada kita. Maka kita tidak hanya dapat memuji syukur, mensucikan, dan mengagungkan atas segemaha kebesaran dan maha kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan rasa syukur menjadi begitu sangat penting yang harus senantiasa ditumbuhkan dan dijaga dalam diri. Sebab dengan bersyukur kita akan selalu ingat kepada yang memberi. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, niscaya
pasti azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat tersebut jelas-jelas menyatakan bahwa sesungguhnya bersyukur menjadi sebuah kewajiban bagi kita.